Bismillahirrohmanirrohim, sahabat pena cerita, kita semua akrab dengan Ustadz yang satu ini yaitu Ustadz Adi Hidayat. Kami melihat perjalanannya di bidang dakwah dan pendidikannya. Ustadz Adi Hidayat, LC, M.A. Lahir 11 September 1984, adalah seorang ustadz muda Indonesia. Memiliki pusat penelitian Islam bernama Quantum Akhyar Institute yang didirikan pada 2013 dan Adi Hidayat Resmi yang didirikan 3 tahun kemudian. Ia juga aktif menulis dan memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ustadz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber agama dan berdakwah melalui kanal YouTube-nya. Perjalanan karir, dakwah, dan popularitas Ustadz Adi. Ustadz Adi Hidayat memulai pendidikan formal di TK Pertiwi Pandeglang pada tahun 1989 dan lulus dengan predikat mahasiswa terbaik. Kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN Karaton 3 Pandeglang ke kelas 3 dan beralih ke SDN 3 Pandeglang di kelas 4-6. Di 2 SD ini ia juga mendapatkan predikat siswa terbaik, hingga masuk dalam kelas unggul yang mempertemukan seluruh siswa tingkat terbaik di wilayah Kabupaten Pandeglang. Dalam program ini, ia juga menjadi mahasiswa teladan dengan gelar pertama. Dalam proses pendidikan dasar ini, Adi Hidayat kecil juga disekolahkan oleh orang tuanya ke Madrasah Salafiyah Sanusiyah Pandeglang. Sekolah umum pagi, siang hingga sore sekolah agama. Dalam madrasah ini, ia juga menjadi mahasiswa berprestasi dan berdaulat sebagai pembicara kecil di setiap sesi wisuda santri. Pada tahun 1997, ia melanjutkan pendidikan di Sanawiyah ke Aliyah, jenjang SMP-SMA, di Ponpes Darul Arkam Muhammadiyah Garut. Ponpes yang memadukan pendidikan agama dan masyarakat secara proporsional dan telah mencetak banyak alumni yang memiliki audiens nasional dan internasional. Di Ponpes itulah ia menemukan pasokan dasar utama dalam berbagai disiplin ilmu, baik umum maupun agama. Guru utamanya, Buya K.H. Miskun Asyatibi adalah orang yang paling berpengaruh dalam menyampaikan kecintaannya pada Al-Quran dan pendalaman pengetahuan. Selama masa pendidikan ini ia telah meraih banyak penghargaan baik di tingkat pondok, Kabupaten Garut, bahkan Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam hal ceramah Al-Quran. Pada tingkat 2 aliyah bahkan menjadi utusan termuda dalam program Daurah Tadribiyah Universitas Islam Madinah di Ponpes Taruna Al-Quran Yogyakarta. Ia juga sering dilibatkan oleh pamannya K.H. Rafiuddin Akhyar, pendiri Majelis Dakwah Islam Indonesia di Banten untuk terlibat dalam misi dakwah di Provinsi Banten. Ustadz Adi Hidayat lulus dengan predikat santri teladan dalam 2 bidang sekaligus, agama dan umum, dan secara berdaulat mempresentasikan karya ilmiah, konsep ESQ dalam Al-Quran, di hadapan tokoh-tokoh pendidikan M. Yunan Yusuf. Pada tahun 2003, ia mendapat undangan dari Fakultas Dirasat Islamiyah, FD, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Universitas Al-Azhar Kairo, hingga diterima dan menerima gelar mahasiswa terbaik dalam program ospek. Pada tahun 2005, ia mendapat undangan khusus untuk melanjutkan studinya di Kuliah Dakwah Islamiyah Libya yang kemudian diterima, meskipun ia harus meninggalkan program FD dengan IPK 3,98. Di Libya, Adi Hidayat mempelajari secara intensif berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, hadits, fikih, usul fikih, tanggal, lugah, DLL. Kecintaannya pada Al-Quran dan hadits membuatnya mengambil program khusus Lughah Arabiyah wa Adabuha untuk memahami kedalaman makna kedua sumber syariah ini. Selain pendidikan formal, ia juga berbicara dengan para masyaikh di Libya dan negara-negara yang pernah ia kunjungi. Ia mempelajari Al-Quran tentang Syaikh Dukali Muhammad Al-Alim dalam Mukri Internasional, Syaikh Ali Bi'in, Imam Libya untuk Eropa, Syaikh Ali Ahmar Nigeria, diriwayatkan oleh Warsi, Syaikh Ali Tanzania, diriwayatkan Ed-Duri. Adi Hidayat juga mempelajari tajwid tentang Syaikh Usamah di Libya. Adapun di antara guru tafsir ia adalah Syaikh Tantawi Jauhari dalam Syaikh Agung Al-Azhar, dan Dr. Bajikni dalam Libya, ilmu hadits ia pelajari dari Dr. Shiddiq Basir Nasrdi, Libya. Dalam kasus fiqh dan usul fiqh diantaranya ia belajar dari Syaikh Arabithi, Mufti Libya, dan Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, ulama Suriah. Ia memperdalam pengetahuan lughah melalui Syaikh Abdul Latif Asy-Syuairif, ahli bahasa dunia, anggota Majma' Al-Lughah, Dr.
Muhammad Gibran, ahli bahasa dan sastra, Dr. Abdullah Usta, seorang nahwu dan syaraf, Dr. Budairi Al-Azhari, seorang astronom, juga seorang masyayikh lainnya. Adapun ilmu tanggal, ia belajar di antara mereka dari Ustaz Ammar Al-Libi, sejarawan Libya. Selain masyayikh, ia juga aktif mengikuti seminar dan dialog dengan para ahli di forum cendekiawan dunia yang diadakan di Libya. Pada akhir 2009 ia diangkat menjadi Aminul Hutaba, Kepala Aula Tripoli Hatib Jami, dakwah Islamiyah yang berhak menentukan hatib dan pengisi di Masjid Dakwah Islamiyah. Ia juga aktif berpartisipasi dalam dialog internasional dengan para pakar lintas agama, mengisi berbagai seminar, termasuk acara Sakafah Islamiyah di kanal @Tawasul TV Libya. Awal tahun 2011 ia kembali ke Indonesia dan mengurus Ponpes Al-Quran Al-Hikmah Lebak Bulus. 2 tahun kemudian ia pindah ke Bekasi dan mendirikan Quantum Akhyar Institute, sebuah yayasan yang bergerak di bidang studi Islam dan pengembangan dakwah. Yayasan ini juga memiliki program-program unggulan antara lain, Sekolah Terbuka WAHA, Kaderisasi Cendekiawan, Taisir Learning Center, program TFT, program berbak, program kelas profesi dan program jantung, umroh dan tur serta beasiswa. Pada November 2016, ia mendirikan Akhyar TV sebagai media utama dakwah. Saat ini, Ustaz Adi Hidayat aktif menjadi sumber keagamaan baik ta'lim, seminar, maupun lainnya. Ia juga aktif menulis dan telah menghasilkan karya dalam bahasa Arab dan Indonesia sekitar 12 karya. Dalam kegiatan sehari-harinya Ustaz Adi Hidayat, LC, MA mengisi banyak bincang-bincang keagamaan di berbagai tempat. Jamaah yang mengikuti penelitiannya sangat banyak karena ceramahnya tentang Islam sangat mudah dipahami banyak orang. Selain itu, video ceramahnya juga banyak ditonton jutaan netizen di YouTube maupun di media sosial seperti Facebook. Bahkan akun Instagram Ustaz Adi Hidayat kini memiliki jutaan pengikut. Ustaz Adi Hidayat kerap terlihat memberikan kajian di beberapa tempat. Pemaparan yang mudah dipahami ini membuat para jamaah betah mengikuti penelitiannya. Meski sering dipublikasikan, kehidupan pribadi Ustaz Adi Hidayat jarang disorot. Ustaz Adi Hidayat adalah putra dari Warso Supena dan Hajah Rafiah Akhyar, memiliki 4 saudara laki-laki, Ade Rahmat, Neng Inayatin, Ima Rahmawati, Ita Haryati. Ustaz Adi Hidayat menikah dengan Syufairok atau dikenal sebagai Mbak Ir, penduduk asli Lasem Rembang dan memiliki 3 orang anak. Anak ketiganya yang bernama Muhammad Abdullah Amali lahir pada Rabu, 24 Ramadan 1440 H, 29 Mei 2019. Tulislah Ustaz Adi Hidayat di antaranya. Minhatul Jalil Bitarifi Arudil Halil, 2010. Metode Arab Kuantum Tahun Akhyar, 2011. Ma'rifatul Insan, Panduan Al-Quran untuk Manusia Paripurna, 2012. Makna ayat puasa, mengenal kedalaman bahasa Al-Quran tahun ini, 2012. Al-Arabiyah Litulabil Jamiyah tahun, 2012. Pertanyaan tentang hadis-hadis populer tahun ini, 2013. Ilmu hadis praktis tahun ini, 2013. Tuntunan praktis Idul Adha, 2014. Pengantin As-Sunnah tahun ini, 2014. Buku catatan mahasiswa sains tahun ini, 2015. Pedoman praktik sains hadis tahun ini, 2016. Manhaj Tahzir kelas eksekutif tahun ini, 2017. Muslim Agenawir, 2018. Berikut adalah tampilan saluran pena cerita sederhana yang bisa kita semua ikuti jejaknya. Amin ya rabbal alamin.